Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Popianti Botnobatan, kelas TID 23, NIM 2344069. Selamat datang di video pembelajaran rekayasa perangkat lunak atau sering disebut software engineering. Pernah nggak sih kamu berpikir gimana caranya aplikasi seperti WhatsApp, Gojek, atau Instagram bisa dibuat dan berjalan dengan lancar? Nah, semua itu berawal dari proses panjang yang disebut rekayasa perangkat lunak. Di video ini kita akan bahas apa itu rekayasa perangkat lunak, tujuannya, tahap-tahapannya, dan kenapa bidang ini penting banget di dunia teknologi sekarang. Pengertian dan tujuan rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak adalah proses sistematis dalam merancang, membuat, menguji, dan memelihara perangkat lunak agar bisa digunakan dengan efektif dan efisien. Tujuan utamanya adalah menciptakan software yang berkualitas tinggi, mudah digunakan, mudah dipelihara, dan tentu saja sesuai kebutuhan pengguna. Jadi, rekayasa perangkat lunak bukan cuma soal ngoding, tapi juga soal perencanaan dan manajemen yang baik. Ada beberapa tahapan dalam rekayasa perangkat lunak. Dalam proses rekayasa perangkat lunak, ada beberapa tahapan utama yang biasa disebut software development life cycle atau SDLC. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Di tahap ini pengembangan mencari tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan pengguna. Contohnya, kalau kamu mau bikin aplikasi kasir, kamu harus tahu fitur apa saja yang dibutuhkan toko, seperti input barang, menghitung total, dan mencetak struk. Yang kedua ada perencanaan sistem atau desain. Setelah tahu kebutuhannya, langkah berikutnya dalam merancang sistem. Ini meliputi desain antarmuka pengguna UI, alur kerja sistem atau flowchart, dan struktur data yang akan digunakan. Yang ketiga ada implementasi atau coding. Nah, di tahap ini barulah kita mulai menulis kode. Bahasa pemrograman yang digunakan bisa bermacam-macam, tergantung kebutuhan. Misalnya Java, Python, atau JavaScript. Disinilah ide dan desain tadi mulai diwujudkan menjadi aplikasi nyata. Yang keempat, ada pengujian atau testing. Setelah aplikasi dibuat, pengujian dilakukan untuk memastikan tidak ada bug dan semua fitur berjalan sesuai harapan. Misalnya, apakah tombol simpan berfungsi? Apakah data yang dimasukkan tersimpan dengan benar? Pengujian sangat penting agar pengguna tidak mengalami error saat menggunakan aplikasi. Yang terakhir, ada pemeliharaan atau maintenance. Setelah software dirilis, pekerjaan belum selesai. Pelanggan tetap harus memperbarui sistem, memperbaiki bug yang ditemukan, dan menambah fitur baru sesuai kebutuhan pengguna. Contohnya, update versi aplikasi di Play Store. Itulah bentuk pemeliharaan dalam dunia nyata. Pentingnya rekayasa perangkat lunak di dunia modern. Di era digital seperti sekarang, hampir semua hal bergantung pada perangkat lunak. Dari sekolah, bisnis, sampai pemerintahan. Semuanya butuh sistem berbasis software.
Karena itu, profesi di bidang rekayasa perangkat lunak seperti software engineering, tester, dan sistem analis sangat dibutuhkan. Dengan belajar rekayasa perangkat lunak, kamu belajar bagaimana berpikir logis, kreatif, dan terstruktur untuk memecahkan masalah menggunakan teknologi. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang rekayasa perangkat lunak. Mulai dari pengertian, tujuan, hingga tahapan pengembangannya. Semoga video ini bisa membantu kamu memahami dasar-dasar rekayasa perangkat lunak dan semakin semangat belajar dunia pemrograman. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau kamu ingin materi teknologi lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.